Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Alim ya Rajab ya Karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa yaqinan shadiqa wa qalban khashi'a wa lisanan zakiran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam ini, di malam yang cerah ini, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita anugerah yang sangat besar untuk bisa sama-sama belajar, untuk sama-sama memperbaiki diri, untuk sama-sama meluruskan keyakinan dan membersihkan jiwa kita agar mudah-mudahan kita semakin dekat dengan Allah dan mudah-mudahan kita semakin takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Duduk. Pada malam ini kita belajar dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sebuah hikmah, sebuah makalah khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk kita semua dan teman-teman semua yang mungkin menyaksikan melalui media Kampung Quran. Pada malam ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah nasihat yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, mengambil pelajaran pada malam ini. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'anallahu bi ulumihi amin ya Allah ya rabbal alamin. La tubarrihuka at-ta'atu li'annaha barazat minka wabrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Bismillahirrahmanirrahim. La tubarrihuka at-ta'atu li'annaha barazat minka wabrah biha li'annaha barazat minallahi ilaika qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Bismillahirrahmanirrahim. La tufarrihuka, jangan membahagiakan kepadamu apa atau taat. Li'annaha, karena sesungguhnya itu taat, barazat, muncul keluar, minka, daripadamu. Waprah, dan berbahagialah biha, sebab taat. Li'annaha, karena sesungguhnya itu taat, barazat, muncul, minallahi, daripada Allah, ilaika, untukmu. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bifadlillahi, dengan karunia Allah, wa birahmatihi, dan dengan rahmat Allah, fa bidzalika, maka karena itu, falyafrahu, maka berbahagialah, huwa Allah itu
khairun, lebih baik, mimma, dari sesuatu, yajma'una, yang mereka mengumpulkan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Di makalah ke-56 ini Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah pelajaran kepada kita semua bahwa jangan pernah merasa bahagia, jangan merasa gembira karena bisa melakukan taat. Luar biasa ya. Jangan pernah merasa bahagia jika kita mampu melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di makalah-makalah sebelumnya, ini gak enak banget, terlalu besar kayak. Di makalah-makalah sebelumnya kita ditampar dengan berbagai nasihat dari Ibnu Athaillah. Makalah sebelumnya kita belajar bahwa cahaya adalah fungsinya untuk membuka dan mata hati untuk memutuskan, sementara hati untuk menghadap atau membelakangi. Maksudnya apa? Di makalah-makalah sebelumnya kita diajarkan, kita dinasehati oleh Ibnu Athaillah, oleh Syekh Ibnu Athaillah, bahwa tentang bagaimana kita membersihkan diri kita, jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian jika sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika kita sudah mampu, hati kita bersih, jiwa kita bersih, kemudian kita banyak taat kepada Allah, maka jangan sekali-kali rasa taat itu, ketaatan yang kita lakukan itu membuat diri kita bahagia. Kok bisa seperti itu? Coba lihat di syarahnya. Al-farhu bil ta'ah ala wajhaini, bahwa bahagia terhadap ketaatan itu terbagi dua. Ada taat yang madmum, ada bahagia yang tercela, ada bahagia yang terpuji. Namun sebelumnya kita harus tahu dulu taat itu apa. Taat, jika taat itu dimutlakkan, dalam artian tidak ditambahin dengan ketaatan yang lain, maka taat itu taat kepada Allah. Kenapa? Karena taat dan ibadah itu berbeda. Kalau ibadah gak bisa kepada selain Allah, gak bisa kita ibadah ke Rasulullah, kita nggak bisa ibadah ke guru, kita nggak bisa ibadah ke ulama, kita nggak bisa ibadah ke orang tua. Kalau ibadah mutlak untuk Allah. Meskipun ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau ibadah tidak boleh, itu masuknya syirik. Kalau taat, taat itu bisa taat ke Allah, bisa taat ke Rasulullah, bisa taat ke orang tua, bisa taat ke guru, bahkan bisa taat ke ulil amri. Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Maka taat yang dimaksud oleh Syekh Ibnu Athaillah di sini bukan taat kepada selain Allah, tapi ini taat khusus kepada Allah. Kenapa? Karena ini mutlak, tidak ditambahin taat-taat yang lain. Di sini Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah memberikan sebuah nasihat kepada kita bahwa jika kita ditakdirkan oleh Allah sudah berbuat taat, maka jangan merasa bahagia oleh ketaatan itu. Kenapa? Karena rasa bahagia melakukan ketaatan terbagi dua.
Ada yang mazmum, yang tercela, ada yang mamduh, yang terpuji. Mana yang tercela? Fal mazmum kal farahi bi ta'ah min haitsu duhuriha min nafsihi wa haulihi wa quwwatihi wa huwa al-ujbu. Nih, taat yang pertama adalah taat yang dicela. Apa yang dicela? Yaitu merasa bahagia atas ketaatannya kepada Allah, namun munculnya itu min haitsu duhuriha min nafsihi, karena hobi saja. Saya suka sholat, oh saya mah suka nih ngaji Quran, nggak boleh. Oh saya mah suka nih baca Quran, saya bahagia nih baca Quran. Nah, bahagia baca Qurannya itu ternyata mazmum. Bahagia karena kita bisa baca Quran, merasa bahwa saya rajin, merasa bahwa saya baik, merasa bahwa saya soleh, itu yang tercela. Di malam Jumat kemarin pernah disinggung bahwa ternyata ada maksiat yang membawa ke surga, ada taat yang membawa ke neraka. Apa? Ada maksiat yang membawa ke surga. Kenapa? Bagaimana maksiat membawa ke surga? Jika dia melakukan maksiat, kemudian dia menyesali maksiat itu, kemudian tobat benar-benar sedih hidupnya gara-gara maksiat, kemudian dia memperbaiki dirinya, maka maksiat itu sejatinya maksiat itu adalah perjalanan menuju surga. Setuju? Setuju? Nah inilah taat yang membawa ke neraka. Taat yang mana? Yang merasa dirinya yang baik, min nafsihi, min haitsu duhuriha an nafsihi. Ini pengingat buat saya pribadi, buat kita semua. Jangan merasa baik karena kita santri. Jangan merasa baik karena kita penghafal Quran. Jangan merasa baik karena kita tahajud tiap malam. Jangan merasa baik karena kita senantiasa sholat berjamaah di masjid. La tuparrihuka. Jangan merasa bahagia gara-gara itu. Li'annaha barajat minka. Yang mana yang gak boleh? Yang bahagia karena muncul rasa diri baik. Itu yang gak boleh. Bisa masuk? Bisa paham? Terkadang kan kita begitu. Ahwat berhijab, lihat di luar yang nggak berhijab. Kadang kita menyepelekan orang lain. Saya sholat berjamaah di masjid, lihat orang lain nggak sholat, jongjon aja, fokus sama kerjaannya. Kadang kita merasa baik. Ternyata itu mazmum. Ternyata itu dicela. Satu, gambaran taat yang tercela. Dua, gambaran taat yang tercela itu adalah wakal parohi biha lima yaro annahu biha istahaqqa thawabun minallahi ta'ala. Masya Allah. Gambaran kedua adalah bahagia karena taat yang dicela oleh Allah itu adalah
Bahagia karena dia melakukan ketaatan, kemudian dia melihat bahwa dirinya berhak mendapatkan sawab, mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Nih, halo, ini. Kalau yang pertama tadi karena dia merasa baik, oke. Ini yang kedua, bahagia ketika sudah melakukan ketaatan, kemudian dia merasa bahwa dia itu berhak mendapatkan pahala daripada Allah. Ternyata itu tercela. Masya Allah. Jadi hikam itu kadang meluluh lantahkan kita. Kadang jadi kita teh kayak nggak ada apa-apanya gitu. Mangqara al-Quran wa amila bima fi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamati dhahu ahsanu min doi samsi. Mangqara al-Quran wa halalahu wa haramahu syafa'ahu asran min ahli baitihi qad wajabat lahunna. Ada kan keterangan yang kayak gitu? Barang siapa yang hafal Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia akan memakaikan mahkota kepada orang tuanya kelak di surga. Barang siapa yang menghafal Al-Quran, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka dia bisa memberikan syafaat kepada 10 keluarga yang sudah divonis masuk neraka. Akhirnya kita merasa baik. Akhirnya kita merasa spesial. Akhirnya kita merasa ahlul Quran. Akhirnya kita merasa ahlus sunnah, pemegang kunci surga. Maka ternyata itu tercela. Logikanya seperti ini. Ada hadis menyebutkan al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan illal jannah. Haji mabrur maka tidak ada balasan baginya kecuali surga. Itu hadisnya. Supaya kita bisa memahami kenapa sih masuk surga dapat pahala kok bukan karena amal kita. Contoh, haji yang paling mahal berapa sih harganya? Haji yang normal berapa? Haji yang normal berapa? Halo, ini terdengerin gak sih? Haji yang normal berapa? 45 juta yang reguler, yang nunggunya 20 tahun. Kalau Mumtaz daftar 2020, entar 2040 tuh baru berangkat. Udah punya cucu 3 tuh baru berangkat. 20 tahun. Kalau Akmal daftar sekarang, entar cucunya udah gede tuh baru berangkat. Kalau yang 30 juta. Ini haji yang eksekutif aja. Haji yang eksekutif yang ONH plus. Yang plusnya itu bukan satu, yang banyak tuh. Berapa harganya? ONH plus berapa? 150 juta. Kalau plusnya banyak 200 juta aja. Nih, uang 200 juta supaya kita ngerti, supaya kita paham. Kok bisa ya ibadah pahala bukan karena ibadah kita. Uang 200 juta untuk dipakai ibadah haji. Balasannya surga. Surga itu fala ainun ra'at wala udhunun sami'at, yang tidak bisa dibayangkan dengan mata, yang tidak bisa dibayangkan dengan pendengaran, saking gak akan kebayang bagaimana indahnya surga. Tanahnya pun dari yakut, bukan tanah biasa. Tapi ternyata balasannya ngeluarin uang 200 juta, balasannya surga. Padahal uang 200 juta, paling kalau kita ke Mekah, paling berapa hari sih bisa di Mekah?
Kalau yang plus berapa hari? 20 hari, 21 hari. Oke lah, sebulan aja. 200 juta dapat penginapan bintang 5 dengan fasilitas yang wah, yang tinggal turun ke Masjidil Haram. Berapa? Paling lama 1 bulan. Oke lah, uang 200 juta beliin rumah di Bandung. Kira-kira dapat tipe berapa? Tipe 21 juga nggak, belum tentu. Paham tidak? Oke lah, dibangunkan saja di Cilaku 200 juta dapat seperti apa? Kecil 200 juta itu. Ya agak besar dikit lah kalau di Cilaku. Paham tidak maksudnya? Tapi ternyata dengan haji mabrur, itu juga kalau mabrur ya, dengan haji mabrur 200 juta dapat surga yang fasilitasnya fala ainun ra'at wala udunun sami'at, yang istimewa luar biasa. Kira-kira 200 juta layak gak dapat surga? Berarti dapat surga gara-gara hajinya atau rahmat Allah? Paham enggak? Paham tidak? Paham tidak? Baik. Jadi kalau kita masuk surga gara-gara hafalan, bukan gara-gara hafalan yang mana, baca Quran yang mana, tapi karena rahmat Allah. Maka jangan pernah bahagia karena mampu melakukan ketaatan. Bangun pesantren, merasa sudah bisa pegang kunci surga. Ya enggak lah. Manhaj ahlu sunnah merasa udah, yang lain salah. Kuluhu finnar. Dolalah, mentang-mentang sudah hijrah nih, enggak nyindir. Kita kalau kita punya perasaan seperti itu, habis semua. Kak Soleha duduk aja kakaknya. Nah, yuk duduk Soleha. Jadi sampai sini bisa dipahami? Sampai sini bisa dipahami kenapa kita nggak boleh merasa bangga, nggak boleh merasa bahagia dengan taat, nggak boleh merasa bahagia dengan apa? Jangan merasa pede dengan melakukan ketaatan kemudian kita merasa akan dapat segalanya. Enggak. Itu dari siapa? Dari Allah. Ini ibadah. Apalagi yang bukan ibadah. Sombong, ujub dengan yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yudkhila ahadan amalu al jannah, tidak memasukkan kepada salah seorang amaluhu al jannah, tidak akan memasukkan salah seorang amalnya, tidak akan memasukkan dirinya kepada surga. Sahabat bertanya, qalu bala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai Rasulullah? Kata Rasul, qala wala ana, termasuk aku tidak akan bisa masuk surga illa ayyataghamadani Allahu bi rahmatihi, kecuali atas rahmat Allah. Maka ini pesan dari Ibnu Athaillah buat saya pribadi, buat kita yang di sini, janganlah merasa baik, jangan.
Lebih baik merasa hina, merasa kotor daripada merasa baik, merasa soleh. Ingat dulu pernah sampaikan, merasa soleh itu, merasa soleh itu, merasa salah itu, ternyata merasa salah, ngerasa jadi soleh, salah juga. Lagi, merasa salah itu soleh, merasa soleh itu ada saya mah udah merasa udah salah terus, berarti saya soleh, salah. Ulangi, merasa salah itu, merasa soleh itu, kalau udah merasa salah terus kemudian merasa soleh berarti itu salah. Masya Allah, ya Allah ya Rabb. Bisa tahajud bukan karena kita bisa, bukan. Karena Allah aja yang bangunin. Bisa sehari tilawah 1 juz bukan karena kita rajin, karena Allah aja yang memang bimbing kita. Bisa sedekah bukan karena kita punya duit, karena Allah aja yang gerakin kita. Karena banyak orang yang nggak punya duit nggak mau sedekah. Halo, halo. 2, 1 tadi apa? Yang mazlum itu mengamalkan, bahagia, merasa bahagia, bergembira dengan amal soleh dari timbul dari dirinya. 2, berhak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 yang salah, wakal parohi biha lima yaro annahu atqa min ghairihi, seperti merasa bahagia dengan melakukan ketaatan, kemudian dia melihat bahwa dirinya lebih takwa daripada yang lain. Masya Allah, luar biasa. Aku mau waliullah. Masya Allah, ya Allah ya. Aku mah darah biru. Bapak aku mah ada orang soleh. Saya mah dari kecil nggak pernah maksiat. Saya mah udah takwa banget. Nih. Allah. Halo. Halo. Ada nggak di kita ngerasa bahagia salah satu dari yang 3 tadi? Ada? Ada, kita masih ada. Saya emang nggak nuduh antum, saya aja ngerasa. Kadang ya kita ngelihat orang yang nggak sholat, nah hanya mete eling-eling jelema teh, sok ada rasa gitu kan? Padahal belum digerakin aja sama Allah. Dah kalau digerakin lebih buating, lebih baik daripada kita. Kalau kita diberatkan oleh Allah. Jadi yang dilarang itu apa? Yang dilarang itu adalah ketika bahagia yang timbul dari rasa ini ujubnya, bahwa ini saya, itu yang dilarang. Yang kedua, mengklaim dirinya lebih baik daripada yang lain, atau mengklaim berhak mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sholat yang mana yang layak? Baca Quran yang mana yang layak? Ya,
Ini pengingat buat saya pribadi. La tufarrihuka, yuk. At-ta'atu li'annaha barazat minka. La tufarrihuka at-ta'atu li'annaha barazat minka. Janganlah bergembira dengan ketaatan yang merasa muncul dari diri sendiri. Hati-hati, apalagi yang soleh-solehah. Apalagi yang gak pernah tinggal tahajud, yang tiap hari tilawah, apalagi yang hafal Quran tiap hari murojaah. Hati-hati nih, hati-hati. Kenapa? Wa huwa minal ujbi al muhbitu biqa'ah. Karena itu termasuk ujub yang meleburkan taat kepada Allah. Kalau saya pikir bikin bangun pesantren bukan karena perjuangan, bukan. Perjuangan yang mana yang layak? Enggak ada. Emang perjuangan kita sampai mana? Antum ngapal Quran emang perjuangan sampai mana? Tidur masih tidur, bener nggak? Masih tidur, masih makan, mata masih maksiat, telinga masih maksiat, mana yang layak? Guru-guru bisa ngedidik santri, emang jasa antum gitu? Halo, halo, emang jasa antum gitu? Jawab, emang jasa antum gitu? Bukan. Kalau jasa antum semua, pasti murid antum semua bisa mampu. Bener nggak? Bener tidak? So, antum punya halakoh 10 orang, punya halakoh 5 orang. Kalau jasa antum semua, harus semua tuh sama rata. Jadi mereka bisa bukan karena siapa? Karena Allah saja. Jadi ternyata makalah ini mengajarkan kepada kita agar kita teh menghilangkan, menjerokkan diri kita. Kita teh bukan siapa-siapa. Apa? Bukan siapa-siapa. Allah mah bagur, nutup aib. Allah mah baik, memudahkan urusan. Padahal lisan masih maksiat, hati masih goplak, ibadah masih jauh, dimudahkan aja sama Allah semua. Waproh, yuk. Biha li'annaha barazat minallahi ilaika. Dan berbahagialah biha dengan taat, li'annaha karena sesungguhnya taat itu barazat minallahi ilaika. Kakak.
Nih yang kedua adalah bahagia yang diperbolehkan. Apa? Mana bahagia yang diperbolehkan adalah bihali annaha barajat minallah, bahagia bukan karena kita mampu beramal soleh, bahagia bukan karena kita mampu taat, tapi bahagia karena kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan ketaatan. Itu yang boleh. Apa? Bahagia karena kita dipilih oleh Allah melaksanakan ketaatan. Makanya mending main di belakang sih. Mending main di belakang. Saya bisa ngisi hikam ini bahagia. Kenapa? Allah baik banget masih ngebimbing saya. Bisa tilawah sehari sejud, 2 juz. Alhamdulillah Allah masih berikan kita kekuatan untuk bisa tilawah. Padahal maghrib saya nggak kuat. Sebelum maghrib itu sakit kepala. Keluar dari kelas, lihat ngecek yang kerja nggak ada barang, sementara kita mau acara hari Ahad, lihat Alukman lagi sibuk, udahlah saya berangkat. Padahal bagian pengajian ibu-ibu, udah cuman ke Ranca Ekek, tapi ternyata di Ranca Ekek nggak ada, akhirnya ke Bandung. Apa lah? Tapi ternyata alhamdulillah Allah masih berikan kekuatan untuk bisa mutola'ah. Walaupun mepet, masih bisa menyampaikan hikam untuk diri sendiri pada khusus. Atas siapa? Allah. Jadi teman-teman semua, asatidz wal asatidzah, para pengurus semua, ini yang penting. Makanya jangan ganggu Abi itu sana aja. Hah? Dah duduk ya. Allah Rabbi. Maka sering-seringlah habis sholat sering gini kepada Allah, ya Allah terima kasih. Kalau antum habis tilawah, ucapkan dalam hati, ya Allah terima kasih engkau telah berikan hamba kesempatan tilawah. Agar masuk ke alam bawah sadar. Habis sholat, hari sholat malam, ya Allah terima kasih. Alhamdulillah ya Allah terima kasih. Engkau telah berikan hamba kesempatan. Bisa sedekah ke orang lain, ya Allah terima kasih engkau ringankan tangan hamba untuk bisa bersedekah ke orang lain. Masih bisa nahan marah, ya Allah terima kasih engkau jaga diri hamba. Kemarin saya buat status video dari Dewi Sandra. Terpukul saya dengan Dewi Sandra. Dewi Sandra sih. Dewi Sandra ya, ada Sandra Dewi, ada Dewi Sandra, ada Dewi Dewi, ada Sandra Sandra. Dewi Sandra itu luar biasa. Mualaf, pemain musik yang wow luar biasa. Allah gerakan hatinya untuk hijrah, dan ternyata hijrahnya bukan hanya pakaian, hijrahnya dengan prinsip hidupnya. Ada tayangan kemarin apa coba? Keren banget. Antum lihat nak yang pegang HP? Keren banget gitu statement beliau. Lakukan kewajiban, jangan pikirkan apa?
lakukan kewajiban, jangan pikirkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Buktikan saja karyanya, biar Allah yang membalas semuanya. Allah mah suka-suka Allah, dari siapapun ngebalas. Istri, lakukan aja kewajiban yang benar buat suaminya. Suami, lakukan aja kewajiban. Guru, lakukan aja buat muridnya. Karena Allah semuanya, karena kewajiban. Nah ini. Maka ketika kita berani sudah berbuat kebaikan, maka jangan bahagia karena kita buat kebaikan, tapi bahagia li'annaha barajat minallahi ilaika. Bahagia karena memang Allah milih kita. Bisa simaan 30 juz bukan karena antum mampu, enggak kok. Allah aja yang lancarin. Bisa ngisi kajian karena Allah aja yang lancarin. Hilangkan diri, jerokan diri, yang ada hanya siapa? La ilaha illallah. Apa? La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kita mah nggak punya kekuatan, menghindari maksiat nggak mampu, melaksanakan ketaatan nggak mampu, nggak bisa. Maka ini nasihat dari Ibnu Athaillah buat saya pribadi. Waqrah bihali annaha barajat minallah ilaika. Jangan pernah ada sedikit rasa memiliki, rasa bisa, rasa hebat karena sudah bangun pondok. Jangan. Jangan pernah merasa diri hebat, berjasa karena sudah mengantarkan santri baik. Enggak, itu semua dari Allah. Jangan pernah merasa hebat karena sudah hafal Al-Quran. Jangan, tapi harus merasa hebat karena Allah kuatkan, karena Allah pilih. Harus ada siapa? Harus ada Allah. Kalaupun berubah bukan karena jasa antum, bukan karena jasa kita, tapi karena siapa? Karena Allah saja. Nih, wal mahmud barang kal farahi bi ta'ah min hayatu syuhudiha minallahi ta'ala ni'matan minhu wa fadlan. Bahagia melaksanakan ketaatan, bahagia melaksanakan kebaikan karena bersaksi diri bahwa ini adalah nikmat dan karunia semata daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa layaknya kita? Ilmu yang mana yang layak? Tok jujur, ilmu yang mana yang layak untuk ngajar santri? Benar tidak? Kadang kita mutalaah dulu, kadang kita jangankan untuk mengamalkan, untuk menyampaikannya juga belum mampu. Nyari dulu dari sana sini dikumpul-kumpul baru bisa. Yang layak yang mana? Mau bagaimana diri mau merasa hebat? Kan? Nih. Semuanya kecuali nikmah wa fadlan, kecuali nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di beberapa pekan yang lalu kita pernah belajar, walau la fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Termasuk meninggalkan maksiat karena Allah saja yang jaga. Kalau kita melaksanakan maksiat, segera aja balik lagi. Sebetulnya simpel hidup kita tadi.
Dua, wakal parohi min haitsu annahu alamatu hubbillahi wa sababun fil qurbi wa la yarawna li anfusihim bihaulihi wa wala quwwatihi. Dan yang diperbolehkan itu, yang dicintai itu, merasa bahagia yang dibolehkan itu adalah merasa itu adalah tanda-tanda Allah mencintai dirinya, wasababun fil qurbi, dan sebab-sebab untuk diri mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang boleh. Jadi yang boleh itu satu. Pertama yang boleh itu adalah bahagia semata-mata karena ini nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua bahagia karena Allah menjaga kita sehingga kita bisa melaksanakan ketaatan, berarti Allah cinta sama kita. Nah ini yang boleh. Ingat yang tadi, perumpamaan haji, uang 200 juta dapat surga, emang layak? Enggak. Kalaupun di Cileunyi aja, dibawa aja, duit 200 juta nggak dapat apa-apa, rumah juga nggak bakal selesai. Ngerti tidak? Ada hadis menyebutkan rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada bumi beserta segala isinya. Udah menunutan 2 rakaat nawe. Udah ada 2 rakaat juga nggak khusyuk. Layak gimana kita dapat surga, dapat bumi beserta segala isinya? Maka ini pengingat dari Syekh Ibnu Athaillah kepada saya pribadi, kepada kita semua bahwa zerokkan diri. Apa? Zerokkan diri. Kita bukan siapa-siapa. Apa? Lamun sekurang Sunda ma abdi majalmi alit telebet kena botol-botol acan. Ya apa tuh? Kita mah. Dulu tuh zaman Jokowi mulai muncul apa? Aku rapopo apa dulu tuh? Ada ya? Itu terkenal dulu kan? Bukan siapa-siapa kita. Kalaupun ada kelebihan, itu kelebihan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi." Katakan wahai Muhammad, itu semua merupakan karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa bidzalika falyafrahu, maka berbahagialah bukan karena kita mampu melaksanakan taat, tapi berbahagia karena mendapat karunia dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nasihat dari Ibnu Athaillah buat saya pribadi, saya juga masih belum layak untuk memberikan nasihat, tapi ini mah niatnya adalah satu, menerima nasihat dari waliullah, menerima nasihat dari ulama-ulama yang sudah mukasyafah. Mudah-mudahan dengan cara membacakan nasihat di depan antum semua, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan nasihat-nasihat ini, dan mudah-mudahan hati saya, jiwa-jiwa kita juga mudah-mudahan semakin terang benderang, semakin fokus untuk memperbaiki diri, semakin fokus untuk menghadirkan Allah, dan semakin fokus untuk menghilangkan ego diri. Kita bukan siapa-siapa. Apa? Yang kompak apa? Merasa soleh itu? Merasa salah itu? Kalau merasa salah terus kemudian jadi soleh berarti salah. Orang tawadu karena pengen disebut tawadu itu adalah takabur namanya. Apa? Orang tawadu karena pengen disebut tawadu itu namanya takabur. Barang siapa yang meninggalkan sholat karena takut disebut riya, itu adalah riya. Tarku riya, meninggalkan riya karena li ajlin nasi, karena omongan manusia, itu adalah riya yang sesungguhnya.
Mudah-mudahan manfaat buat saya pribadi, buat kita semua. Mudah-mudahan kita semakin fokus untuk memperbaiki diri. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, baiknya daripada Allah Subhanahu wa taala dan kurangnya, salahnya daripada kebodohan saya pribadi. Doakan oleh antum semua, mudah-mudahan saya bisa melaksanakan nasihat-nasihat dari Ibnu Athaillah khususnya yang kita baca setiap pekan, 2 kali dalam sepekan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan, memberikan kemampuan untuk saya pribadi dan kita semua untuk terus melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, dan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamera tutup. Udah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bubar, minta bimbing santri karena Allah semuanya. Sholat, kalau kita belum bisa karena Allah, minimal malu dulu oleh santri. Kan berjalan proses. Kalau kita nggak berjamaah era ke santri, minimal itu aja dulu. Nanti akan naik. Niatkan